Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekolah menuntut bahwasanya anak kami ini yang sekolah sini, kami tidak memandang anak siapa dari mana asalnya, kami menuntut anak itu untuk berprestasi. Bapak Ibu yang ada di rumah itu bekerja sama. Sama dengan kami dalam penyelenggaraan ini berkolaborasi dengan anak OSIS, diselenggarakan anak OSIS dan banyak, dan yang ibu saya nanti ada yang ramai. Dan begitu juga dengan ibu di rumah, supaya terjadi sinergi antara ibu dengan guru dalam membina anak supaya berprestasi. Karena prestasi itu dituntut dari kegiatan belajar yang dibuat di dalam nilai rapor. Nanti nilai rapor itu berjenjang, kelas 7, kelas 8, kelas 9, harus bagus supaya dia dapat melanjutkan ke sekolah negeri. Jangan kami dulu masuk sekolah negeri, nanti yang semula dimasukkan. Sekolah berikutnya yaitu berkenaan dengan kegiatan komite sekolah. Setahun terakhir ini mungkin sudah mulai meredup, dan tahun-tahun yang akan datang itu akan dibangkitkan lagi. Karena dengan komite sekolah ini, pihak komite sekolah dapat berdua, karena alumni dari SMP Negeri 23 ini tahun angkatan pertamanya tahun 90-an. Kebiasaan ini bermanfaat untuk menumbuhkan pengembangan nilai gotong royong, kerjasama, saling menghormati, toleransi, keadilan dan kesetaraan, serta meningkatkan tanggung jawab terhadap lingkungan dan rasa sekaligus mempersiapkan yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Tidak hanya di sekolah, tapi terapkan juga di rumah. Ya Pak ya, jadi kita minta kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan kebiasaan ini. Karena kok? Karena kalau kita tidak menerapkan kebiasaan di rumah, karena di rumah itu anak-anak itu lebih banyak waktunya di rumah, ya kan? Kalau di sekolah ya perlu senantiasa menerapkan kebiasaan
karena masih banyak anak-anak kita yang itu datang ke sekolah setiap hari Jumat itu ada sholat duha bersama, baca surah Yasin. Kemudian yang sebelum belajar kita juga ada berdoa, kemudian ngaji. Kemudian kita juga berikutnya olahraga. Nah Bu, yang olahraga yang diterapkan anak kita tadi itu dilakukan setiap hari sebelum memulai belajar. Di kelas masing-masing kayak tadi lah ada meja, tapi mereka dipimpin oleh wali kelasnya untuk berolahraga biar anak-anak kita sehat. Tapi di rumah kalau libur ini kadang-kadang anak-anak kita tidurnya kesian, bangunnya jam 10, jam 11. Realitanya deh. Tapi usahakan kita membiasakan anak-anak kita. Kemudian makan bergizi. Nah, alhamdulillah di sekolah kita mulai Senin kemarin sudah ada makan bergizi. Alhamdulillah bersyukur karena terpilihnya Pak Prabowo Presiden yang punya program. Berkaitan dengan bullying fisik, kita memukul, menendang, yang mencubit, nah itu kan kita coba dengan anak kita termasuk bullying. Seragamnya itu dirapikan karena dari pengalaman saya selama 2 tahun di sini, anak saya ini sudah ganti 2 kali seragam putih. Itu dicoret sama kawannya. Kalau sini nggak apa, ini banyak. Ada dikasih nama. Ya kalau anak-anak saya, anak-anak juga. Kalau bisa seragamnya atau kerudungnya ini bisa meratakan. Jangan ada yang model seperti ini. Nah itu kan bukan kedisiplinan anak kayak gitu ya. Disiplin kita dibawa ke rumah, bukan dari rumah ke sekolah. Karena kita belajar itu dari sekolah, bukan dari rumah. Kalau dari rumah itu kita menerapkan, guru nggak boleh gitu Pak, kata bu guru, kata pak guru nggak boleh gini. Mereka kita tuh menerapkan dari sekolah. Karena mereka belajar. Itu gunanya belajar, mungkin ya. Itu saja mungkin yang saya ingin sampaikan. Ditegakkan lagi disiplinnya. Itu target kami. Pak Herman, apa yang dikatakan Pak Herman itu benar. Kami di sini ini mungkin ada lebih kurang hampir 20% masalah anak yang seperti ini, yang ditinggal bapaknya, yang ditinggal neneknya, ibunya, yang kata bapak tadi, itu ada 20%. Jadi dari 800 kurang lebih mungkin hampir puluhan tuh ya yang model begitu. Dan pelaku-pelaku yang biasanya ke arah sana ini anak-anak ini. Jadi sekali lagi mungkin anak ini kurang begitu perhatian di rumah, ya dibawanya lah ke sekolah, dan di sekolah ditegakkan disiplin, di rumah juga tidak ada pembinaan tindak lanjut. Jadi kan bahwasanya mengatakan anaknya benar, guru yang salah ngaku ambil, padahal guru yang nangkep itu ambilnya waktu penyajian pelajaran, gurunya lagi memberikan presentasi pembelajaran, siswanya di bawah meja buka HP main game.